Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah menggenapi karya penyelamatanmu. Kami mohon, anugerahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami sampai kepadamu. Semoga sabdamu yang kami dengarkan hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk lebih mendekatkan diri kami kepadamu dan melaksanakan apa yang Kau kehendaki dalam diri kami masing-masing. Engkau kami puji, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, manusia adalah makhluk sosial yang berarti membutuhkan sesamanya untuk hidup. Oleh karena itu,
Sebagai manusia, tentunya kita akan berusaha membangun relasi yang baik dengan sesama kita. Hal ini bertujuan supaya dalam kehidupan bermasyarakat kita dapat saling membantu dan dibantu. Contoh konkret yang kita lakukan ialah dengan mengikuti perkumpulan marga, komunitas masyarakat, dan paguyuban lainnya. Ketika kita berada dalam suatu komunitas ataupun paguyuban, pastilah ada aturan atau anggaran dasar yang harus kita ikuti dan lakukan. Jika tidak mengikuti dan melakukannya, kemungkinan besar kita tidak akan diakui dalam komunitas tersebut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan aturan, tentunya sebagai orang beriman, kita juga mempunyai aturan atau norma-norma yang harus kita lakukan. Misalnya, seperti mematuhi 10 perintah Allah. Sejalan dengan itu, bacaan Injil hari ini mengisahkan perdebatan orang-orang Farisi serta ahli Taurat dengan Yesus dan murid-muridnya. Orang-orang Farisi mengecam Yesus dan murid-muridnya karena tidak mematuhi hukum Taurat yang berkaitan dengan mencuci tangan sebelum makan. Sementara itu, Yesus mengkritik mereka karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat lebih mengutamakan tradisi manusia daripada perintah Allah. Keseluruhan perikop ini mengandung banyak pelajaran dan permenungan yang sangat penting dalam kehidupan beriman kita sebagai pengikut Kristus. Jika kita mencermati tradisi mencuci tangan sebelum makan, sebenarnya hal ini cukup baik, karena dalam hidup keseharian kita pun, kita pasti mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Hal ini bertujuan supaya kita tidak kotor tangannya, bersih dari noda, dan membuat kita sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Namun Yesus melihat bahwa orang-orang Farisi bersikap munafik. Mereka hanya bisa mengatakan aturan-aturan itu, tetapi tidak bisa menjalankannya. Mereka lebih menekankan aspek lahiriah. Mereka tidak mampu melihat aspek yang terdalam. Yesus mengeritik mereka yang hanya melakukan ibadah secara formalitas dan tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Pernyataan ini sangat relevan dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ada kalanya kita terlalu sibuk dengan tata cara ibadah, program gereja, dan aturan lainnya. Namun, di lain pihak kita lupa untuk membangun hubungan dan relasi dengan Tuhan. Kita bisa terlihat religius di mata orang lain, tetapi apakah hati kita benar-benar dekat dengan Tuhan? Di lingkungan gereja, kita berusaha untuk aktif melayani. Namun, keaktifan yang kita bangun di lingkungan masyarakat dan gereja seringkali tidak diikuti dengan perilaku dan tindakan kita setiap hari. Misalnya, ketika kita melihat ada saudara-saudari kita yang melayani di gereja dengan baik, kita malah mencibir mereka. Alasannya, karena kita takut tersaingi. Padahal yang dilakukan oleh saudara-saudari kita itu tulus. Dan hal yang terpenting ialah
kita sering lalai untuk membangun relasi yang intim dengan Allah. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita punya itu berasal dari Allah. Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus tadi, bahwasanya orang-orang Farisi terlalu sibuk untuk mengatur orang lain dalam menjalankan hukum Taurat, sementara mereka tidak mampu menghayati hukum Taurat itu dengan baik. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengajak kita bahwasanya ibadah sejati bukan semata-mata hanya ritual saja, melainkan harus dibarengi dengan hubungan yang intim dengan Allah. Kita tidak boleh terjebak dalam kebiasaan keagamaan yang kosong, tetapi harus sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan hati yang murni. Selain itu, iman yang sejati harus mampu diwujudkan dalam kasih dan kepedulian terhadap sesama. Kita tidak boleh menggunakan agama atau hal apapun sebagai alasan untuk mengabaikan tanggung jawab moral kita kepada keluarga dan sesama kita. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang masih Engkau limpahkan kepada kami sampai saat ini. Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu bahwa yang terpenting bukanlah sekedar menjalankan tradisi, tetapi memiliki hati yang tulus di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya di bibir, tetapi juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami untuk mengutamakan firman-Mu di atas tradisi manusia, dan untuk selalu menghormati serta mengasihi sesama kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.